Awal April kemarin ada turnamen Pokemon yang diadain di Amerika. Namanya Orlando Pokemon Regional Championships 2026. Ini diadain tanggal 3 sampai 5 April di sini ya. Dan ini turnamen resmi dari The Pokemon Company dan Play Pokemon. Ini kayak organizernya gitulah. Dan hasil turnamen ini cukup viral dan kontroversial di internet karena kejadian ini. After a long losers bracket run, Firestar 73, ini Firestar ya, wins a decisive game 5 to win the Orlando Regional Championship. Jadi di game 5 Firestar ini menang. Oke, gue lanjut baca aja. Allegedly this celebration was unsportsmanlike, resulting in a game loss and giving NTC the win. I'm at a loss for words. I feel so bad for Firestar. Jadi intinya di game 5, di game terakhir lah gitu, intinya di Firestar 73 yang ini menang lawan Nighttime Clasher. Dia menang, tapi pada akhirnya didiskualifikasi karena selebrasinya dinilai unsportsmanlike atau nggak sportif. Kalau kalian penasaran, kita bisa tonton klipnya di sini. And Firestar in his 11th tournament, 10 tournaments he didn't make it, 10 tournaments he's thrived in the loser bracket, but now on his 11th one, he is the first time champion for himself and your 2026 Orlando champion. Incredible series from Firestar, pulling out all the stops, all the Pokemon. Seperti itu selebrasi yang dilakukan oleh Firestar, tapi pada akhirnya dia didiskualifikasi dan yang menang ini, NTC ini tadi, kalau nggak salah namanya, lupa gue. Dan ya itu menimbulkan banyak kontroversi di media sosial, banyak orang yang nggak setuju dan bingung juga ini karena apa. Kalau gue lihat di reply, wait, what was wrong with it? Katanya ini karena pop-off. Pop-off ini selebrasi berlebihan. Selebrasi Firestar tadi dinilai berlebihan dan melanggar aturan turnamen Pokemon gitu intinya. Dan orang-orang pada nggak setuju, of course. If this pop-off is cause for disqualification, then something is enormously wrong with the Pokemon judges. Ya, juri Pokemon ini banyak yang dicurigain juga. Banyak orang yang menduga juri-juri Pokemon di sana itu taruhan, kalah taruhan gitu loh. Banyak yang menduga, banyak yang ngasih dugaan kalau juri di sana, buat gue ada WhatsApp. Kalau juri di sana ngebet taruhan ke nighttime gitu ya, tapi karena taruhannya kalah, jadi dibikin seolah-olah Firestar ini melanggar aturan dan yang jadi pemenangnya ini. Dugaannya gitu, tapi yang jelas intinya orang-orang aneh lah sama keputusan juri yang ngediskualifikasiin Firestar 73 karena selebrasi itu ya. Selebrasi berlebihan itu yang nggak ada berlebihannya sama sekali sebenarnya. Terus pemenangnya jadi Nighttime Clasher. This is actually bull. Yeah, whatever judge decided to disqualify Firestar for popping off for the win might need to be replaced because ain't no way you are not allowed to celebrate your own win. Ya itu orang-orang pada menganggap itu tuh selebrasi kemenangan yang biasa, nggak ada berlebihannya sama sekali, nggak ada ofensif atau merusak permainan sama sekali. Do not show human emotion or the Pokemon Company will take away your regional win. Ya ini emang cukup absurd ya. Jadi orang-orang benar-benar ngerasa di turnamen Pokemon kita nggak bisa celebrate dengan emosi kesenangan gitu loh. Jadi cukup membingungkan banyak orang ini ya. Tapi ada juga dugaan bahwa dia didiskualifikasi karena tindakannya yang ngelepas headset. Ngelepas headset which is bikin, I don't know, katanya ini absurd banget. Jadi karena lepas headset, oke ini kita matiin aja suaranya. Sebenarnya bukan ngelepas headset, lebih ke ngelempar headset gitu. Jadi headsetnya dilepas dan dia lempar ke meja. Dugaannya, ada dugaan karena itu juga ya. Nah dilempar kayak gitu ya, which is it's nothing at all. Ada dugaan kayak gitu juga karena sebelumnya, satu hari sebelumnya, pokoknya di turnamen sebelumnya, di turnamen ini kan Pokemon Go ya, di turnamen TCG ada yang didiskualifikasi juga karena lempar headset. Klipnya seperti ini. 4. Wow! 2 cards! Rips it off the 6 cards. Are you kidding me here? Makani 4. Jadi dia didiskualifikasi juga karena dengan alasan lepas headset, lempar headset ke meja. Gitu. Rips it off the 6 cards. Are you kidding me here? Jadi ada dugaan Firestar tadi didiskualifikasi karena ini, karena dia ngelempar headset ke meja. Tapi bedanya kondisi ini tuh
belum 100% menang gitu. Kalau Farstar kan tadi udah 100% menang. Kalau ini dari yang gue baca belum 100% menang. Lawannya nggak sadar kondisi ini menang, tapi pihak ini apa Makanitran ini ya, dia udah ngira kalau dia menang. Which is I'm sorry gue nggak tahu Pokemon, tapi dia langsung celebrate sendiri. Jadi momen ketika dia lepas headset itu cukup awkward karena lawannya nggak tahu ini emang udah menang gitu loh intinya. Dan di yang sebelumnya ada keanehan juga karena di sini ada yang celebrate-nya lebih parah, lebih mengganggu, tapi dia justru nggak didiskualifikasi, dia tetap menang gitu. Game heads a whole new narrative. What's the flip? Tails! Knocks out the sensitivity. Cal Cutter off a coin flip wins the Toronto Region. Ya, jadi dia bukan sekedar selebrasi, tapi kayak mengejek lawannya gitu, dan bahkan sampai bikin kartu lawannya jatuh, tapi sama sekali nggak ada diskualifikasi atau melanggar aturan, which is kind of weird untuk orang-orang. Dan akhirnya Firestar yang tadi itu ya, dia ngeluarin pernyataan di sini karena banyak banget yang support dia. Hello everyone, I'm incredibly thankful for the support directed my way. I have a direct account of my experiences releasing soon in an interview, which I will link when it's out. For the moment, please use the support link if you disagree with the ruling as well. Dan dia di sini ngeluarin statement. I have 2 big updates today. For one, I have an official statement. Dan di sini dia ngeluarin statement cukup panjang sebagai orang yang seharusnya menang di turnamen Pokemon Go kemarin ya. Dia bilang my celebration was not unsportsmanlike. Menurut dia selebrasi dia sama sekali bukan nggak sportif, itu normal-normal aja. Dan yang kedua, dia juga ngasih contoh selebrasi lain yang menurut dia nggak jauh beda gitu sama dia. Intinya gitulah ya. Dia bandingin sama selebrasi lainnya yang setara atau mirip sama dia tapi nggak didiskualifikasi. Terus yang kedua, dia bilang kalaupun selebrasi dia tidak sportif, itu nggak pantas it would not merit a game loss. Itu nggak seharusnya dijadiin sebagai sebuah kekalahan gitu lah ya. Seharusnya dia tetap menang gitu loh. Dan ini by the way turnamen yang literally mendapatkan hadiah uang cukup banyak. Jadi ini sebuah masalah gitu loh. Ini sebuah masalah, jadi banyak orang yang nggak terima. Dan pihak dari Pokemon dia ngediem aja, nggak ngeluarin statement sampai 11 hari kemudian setelah Firestar ngeluarin statement ini, tanggal 22 April dari Play Pokemon dia ngeluarin statement regarding Orlando Pokemon Regional Championship. Bilang kayak gini ya, dia klarifikasi soal yang TCG tadi ya. TCG tadi itu yang ini sama yang ini tadi ya, sama yang mana yang ini ya, yang Pokemon TCG Swiss Round 13 match. The tournament headphones were removed and were thrown onto the table on top of cards and damage counters, putting the TCG game state in disarray before additional game actions could be taken to complete the game. A match loss was issued for the disruption to the game set and not playing out the final sequence to finish the game. Jadi kayak gamenya tuh belum 100% finish, tapi dia udah lempar headset ke meja, which is itu yang bikin dia kalah dan didiskualifikasi dan bikin kartu-kartu di meja berantakan. Itu katanya. Dan untuk Firestar, during the Pokemon Go Grand Finals, we would like to share some information which may not be known to the broader community. Prior to the final game incident, during Game 1 of the Bracket Reset series, a player was issued a warning for the action of hitting and shaking the table during gameplay. Jadi katanya di game pertama si Firestar ini udah dalam tanda kutip rusuh, dia hitting and shaking the table. Dia kayak mukul atau gerakin mejanya gitu selama gameplay. Dan action such as this can have a negative impact on the experience of participants and disturb the match in progress. Itu mengganggu jalannya pertandingan katanya. Dan di game 5 dia ngelakuin itu lagi. The same players' behavior continue to be disruptive, including shaking the table to the point that there was a disruption to the broadcast experience. These repeated infractions resulted in a penalty that was escalated to game loss. Jadi Firestar katanya didiskualifikasi karena ya gerakin meja, dia goyangin meja dan mengganggu jalannya pertandingan. Dia ngelakuin itu udah dikasih peringatan di game pertama, tapi di game 5 dia ngelakuin itu lagi dan pada akhirnya didiskualifikasi. Dan Firestar ngelihat statement ini dan dia respon, the incident you are now for the first time claiming was the basis of the decision did not affect the gameplay at all. Intinya menurut dia
apa yang dia lakuin, kalaupun bener dia goyangin meja, which is menurut gue agak absurd. Dia nggak ngamuk gitu di mejanya, nggak kenapa-napa, nggak bikin si gue nggak ngerasa itu ngerusak experience player lain. It's just I don't know, it's just excitement maybe. Menurut dia itu nggak efek ke gameplay sama sekali, dan dia protes juga karena dia nggak dikasih tahu penyebabnya didiskualifikasi apa. Dia protes karena di section 2.1 player tuh harus dikasih penjelasan gitu, kenapa dia didiskualifikasi, kenapa dia dikeluarin gitu loh. Sementara itu dia dikeluarin tanpa ada sebab sama sekali, dan itu dia didiskualifikasi setelah live stream selesai. Jadi orang-orang yang nonton live streamnya sama sekali nggak tahu bahwa Farsar didiskualifikasi dan pemenangnya diganti ke lawannya ini ya. Jadi Farsar benar-benar nggak ada penjelasan, sampai akhirnya tweet ini yang cukup viral ya. Dan juri di turnamen Pokemon Go di sana juga ngasih komentarnya. Ini cukup berani ya. As a judge, I'm not supposed to discuss ruling publicly. However, I also believe that as a judge, my job is to give players a fair space to compete. If a player in a high-stakes battle can lose out on thousands of dollars for shaking the table, what kind of space have we built? Intinya dia nggak setuju dengan goyangin meja bikin playernya ini jadi kalah ya, karena terdengar absurd banget. Ini dia juri di turnamen Pokemonnya, dia juri resmi ini, dia berani banget ngeluarin statement ini. Dia lanjutin, if the table cannot handle the intensity of the competition, that's not the player's fault. I've judged multiple Go regionals, I just can't support how this was handled. My cert ID is attached. If I get expelled from the program for disagreeing with the ruling, so be it. Ya, dia sepede itu untuk ngasih kritiknya terhadap ini ya, terhadap keputusan play Pokemon ini, bahwa dia nggak setuju dan dia udah siap untuk dikeluarin. To me, this just proves that they want is intense celebration. Ya, intinya Farsar itu cuma selebrasi doang. That's all. Dia cuma selebrasi kemenangannya doang. Dia cuma happy karena dia menang. Gak ada intensi apa-apa. Dan jurinya di sini juga ngasih ini, since I'm already going to get in trouble for sharing this. Dia ngasih tahu bahwa juri itu dikasih aturan bahwa nggak ngomongin soal ruling di publik ya, tapi dia berani ngomongin, dan nggak berapa lama dia di-ban. I have now been banned from the Pokemon Professor Discord. Dia di-ban dari Discord Pokemon Professor. They deleted all of my messages regarding the incident. Will update everyone when I get my disciplinary email from Play Pokemon. Firestar, you deserve to win. They cannot silence me on that. W. Ya, itu dia turnamen Pokemon yang cukup aneh. Makasih udah nonton.